Bitcoin ini lagi kenapa sih? Di saat dunia lagi kacau balau, kayaknya ada badai sempurna yang lagi mau datang. Nah, kita bakal bedah tuntas 3 kekuatan raksasa yang lagi bertemu dan bisa-bisa mengubah segalanya. Nah, ini dia nih yang bikin pusing. Waktu perang pecah, emas malah anjlok. Logikanya kan orang lari ke aset aman ya. Tapi kok malah aset yang katanya paling berisiko ini justru terbang? Aneh kan? Kenapa bisa begitu? Dan ini bukan cuma omongan loh, ini datanya lihat deh. Sejak konflik mulai, Bitcoin malah naik 8%. Sementara emas, si safe haven legendaris malah minus 3%. Pasar saham juga sama. Ini anomali yang gila banget dan kita harus cari tahu jawabannya. Jadi, apa narasi soal Bitcoin ini mulai berubah? Dari yang katanya aset super spekulatif, sekarang jadi semacam tempat berlindung pas lagi kacau? Ini teka-teki pertama yang mesti kita pecahin sebelum kita bahas 3 kekuatan utamanya. Biar makin seru, awalnya Bitcoin itu reaksinya normal loh. Begitu ada berita perang, harganya langsung anjlok ke $63.000. Semua orang mikir ya wajar. Tapi bukannya bablas ke bawah, harganya malah mantul balik, kenceng banget lagi. Jelas, ada sesuatu yang nahan di bawah. Nah, sesuatu yang nahan itu adalah kekuatan pertama, para raksasa Wall Street. Kita nggak lagi ngomongin duit receh dari investor retail ya. Ini soal gelombang tsunami duit dari para paus. Coba lihat angka ini, $586 juta. Itu jumlah duit yang masuk ke spot Bitcoin ETF di Amerika cuma dalam seminggu. Dan ini terjadi pas pasar global lagi panik-paniknya. Dan ini bukan sekedar minggu biasa loh. Angka segitu tuh jadi salah satu inflow mingguan terbesar sepanjang tahun ini. Jadi pas kita lagi pada panik jual, para pemain kakap ini malah borong besar-besaran. Mereka lihat kesempatan. Nah, ini kuncinya, duit yang masuk ini bukan buat trading jangka pendek. Bos aset digitalnya BlackRock sendiri bilang, 90% investor mereka itu tipe buy and hold. Artinya, mereka beli buat disimpan, bukan buat dijual besok pagi. Ini permintaan yang solid banget. Oke, lanjut ke kekuatan kedua. Kalau tadi permintaannya meledak, sekarang kita lihat pasokannya yang justru lagi menghilang. Nah, ini kan resep klasik banget buat harga meroket kan? Ini faktanya, bukan asumsi. Stok Bitcoin yang ada di semua bursa kripto sekarang ada di level paling rendah sejak 2019. Beneran loh, Bitcoin ini secara harfiah lagi ditarik dari peredaran. Terus pada kemana Bitcoinnya? Nah, ada 3 biang keradinya. 1, para holder sejati mindahin koin mereka ke dompet pribadi alias cold storage. Udah dikunci, nggak bakal dijual. 2, disedot sama ETF-ETF tadi. Dan 3, diborong sama perusahaan-perusahaan publik buat jadi aset mereka. Kondisi kayak gini tuh ada namanya supply squeeze. Gampangnya gini deh, bayangin banyak banget orang mau beli barang, tapi barangnya langka banget. Otomatis harganya kedorong naik kan? Nah, itulah yang lagi terjadi sama Bitcoin sekarang. Oke, kita udah punya permintaan gila-gilaan dan pasokan yang super tipis. Sekarang, kekuatan ketiga. Yang ini datang dari data on-chain itu sendiri. Data dari blockchain-nya yang seolah-olah lagi teriak, ini waktunya beli. Coba deh kita intip datanya. Grafik ini nunjukin sesuatu yang wow. Garis hitam ini harga pasar sekarang, terus yang kuning ini harga realisasi. Gampangnya harga rata-rata beli semua Bitcoin yang ada. Lihat deh polanya. Tiap kali si garis hitam ini nyentuh atau deketin garis kuning di masa lalu, itu selalu jadi titik terendah sebelum bull run gede berikutnya. Selalu. Dan coba tebak, kita ada di zona itu sekarang. Dan ini bukan cuma cocok logi ya. Analis kawakan kayak Brad Monster sampai nyebut area ini zona akumulasi probabilitas tinggi. Bahasa simpelnya, sejarah membuktikan kalau beli di area kayak gini, peluang cuan jangka panjangnya itu gede banget. Oke, jadi ayo kita sambungin semua titik-titiknya. Kita punya 3 kekuatan raksasa yang bergerak barengan. Ini menciptakan sebuah kondisi pasar yang, jujur aja, belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kita rangkum ya, pertama permintaan gila dari institusi, kedua pasokan yang makin langka di pasar, dan ketiga sinyal beli super kuat dari data historis. Tiga-tiganya ketemu di satu titik. Intinya tuh cuma satu kalimat ini, ada tsunami permintaan baru yang super gede, nabrak tembok pasokan yang paling tipis sepanjang sejarah Bitcoin. Kebayangkan, ini dinamika pasar yang luar biasa kuat. Nah pertanyaannya sekarang, dengan 3 kekuatan ini ketemu, apa ini jangan-jangan jadi kesempatan buy the dip terbaik sepanjang sejarah Bitcoin? Gak ada yang tahu pasti, tapi semua datanya seolah nunjuk ke sana. Gimana menurut lo? Coba deh kasih pendapat lo di kolom komen.